Langsung langsung aku share screen ya. Aku mau review yang minggu lalu dulu karena kita masih bahas tentang paragraf. Udah ada kan share screen aku? Udah, Kak. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi aku reviewnya poin pentingnya aja ya teman-teman. Aku jelasin lagi. Jadi definisi paragraf adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf dapat disimpulkan merupakan bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap, tapi masih berkaitan dengan seluruh isi wacana. Terus syarat-syarat paragraf itu ada dua. Yang pertama ada kesatuan atau unity, sama ada kepaduan bentuk. Kohesi. Kesatuan ini berarti semua kalimatnya membina paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau gagasan tertentu. Semua kalimatnya harus mendukung gagasan utama atau padu secara makna atau koheren. Jika ada kalimat yang tidak mendukung gagasan utama, disebut kalimat yang tidak koheren. Jadi kalimat koheren ini kalimat yang mendukung gagasan utama. Terus juga kalimat tidak koheren disebut juga kalimat tidak padu atau kalimat sumbang. Nah, yang kedua ini ada kepaduan bentuk atau kohesi. Jika koheren berhubungan dengan isi, kohesi berkaitan dengan penggunaan kata-kata antara kalimat sebelum dan sesudahnya menjadi padu dengan menggunakan kata-kata yang dinamakan alat kekohesifan, yakni ada pengulangan kata, sinonim atau hiponim, kata tunjuk itu, ini, yakni, yaitu, tersebut, berikut, kata ganti orang, ia, mereka, terus ada kata hubung antar kalimat perlawanan, yaitu namun, sebaliknya, juga akan tetapi. Terus unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ini yang pertama ada gagasan utama. Gagasan utama juga disebut sama gagasan pokok, gagasan inti, inti masalah, pokok pembicaraan, pokok pikiran, pikiran utama, atau ide pokok, itu sama aja semuanya. Adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Terus ada sebuah tema atau topik bisa ditemukan dalam gagasan utama. Tema adalah pokok permasalahan yang terdapat dalam bacaan dan menjadi dasar sebuah karangan. Sedangkan topik pokok pembicaraan dalam wacana. Tema itu pokok permasalahan yang ada dalam bacaan, kalau topik itu pokok pembicaraan dalam wacana atau paragraf. Terus next ada kalimat utama. Kalimat utama ini adalah kalimat inti suatu paragraf. Biasanya terdapat topik atau gagasan utama. Kalimat utama ini dia tuh inti dari sebuah paragraf. Biasanya dia ada topik atau gagasan utama. Nah, ada lagi kalimat gagasan penjelas. Gagasan penjelas namanya aja penjelas. Berarti dia peranannya sebagai menjelaskan gagasan utama atau mendukung gagasan utama. Gagasan penjelas ini terdapat di dalam kalimat penjelas.
Nah, ada lagi nih kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Ciri kalimat penjelas umumnya berisi contoh-contoh, peristiwa, ilustrasi, uraian-uraian, kutipan, dan gambaran yang bersifat parsial. Ada judul. Judulnya harus baik, dengan syarat relevan, provokatif, singkat, spesifik, dan logis. Spesifik ini menyempit, tapi dia tuh gampang dipahami gitu, secara spesifik dan logis, masuk akal. Terus juga ada punktuasi atau tanda baca. Terus ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Yang kemarin ikut kelas aku, ingat nggak cara gampang ngartiin paragraf deduktif itu kayak gimana? Boleh aja di chat. Atau ngomong juga boleh. Langsung aja ya aku kasih tahu. Nah, ya benar, Claire, benar. Paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ini, induktif ini ada di akhir. Kalau deduktif ini ada di awal, induktif ada di akhir. Yang ketiga ini ada campuran atau variatif, adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Namanya aja paragraf campuran, berarti paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi di awal ini ada, di akhir juga ada. Yang keempat ada paragraf naratif atau deskriptif. Adalah paragraf yang gagasan utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Jenis paragraf ini dijumpai pada karangan deskripsi dan narasi. Gampangnya aja, ingatnya gini. Jadi kan kalau naratif atau deskriptif nih namanya, dia ini berarti dijumpai pada karangan deskripsi dan narasi. Contoh soalnya nggak usah aku bahas lagi ya, karena kita nanti langsung ngeliat soal aja. Jenis karangan berdasarkan tujuan atau teknik penyampaian gagasan. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek menurut pengalaman panca indera dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat dan bisa merasakan sendiri objek yang digambarkan penulis. Ini namanya deskripsi. Jadi karangan ini mendeskripsikan tentang kayak gunung, laut, gitu-gitu. Terus yang kedua ada eksposisi. Eksposisi ini karangan yang memaparkan pengetahuan, keadaan, proses, masalah, atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi sehingga memperluas kemampuan pembaca. Yang ketiga ada persuasi. Persuasi ini karangan yang bertujuan mempengaruhi dan mengajak pembaca. Nah, dia biasanya tuh terdapat kalimat persuasif atau kalimat perintah. Dia ini kan karangan persuasi ini kan tujuannya mempengaruhi dan mengajak. Terus biasanya ada kalimat persuasif atau kalimat perintah. Contohnya kayak misalkan akhir-akhirnya tuh dia kayak, yuk kita sama-sama jaga bumi ini, karena kan tujuannya mempengaruhi dan mengajak pembaca. Nah, yang keempat ini ada argumentasi. Karangan yang menyajikan suatu permasalahan dan mengemukakan pendapatnya dengan memberikan alasan, contoh, dan bukti yang kuat agar pembacanya tuh yakin kebenaran yang diungkapkan oleh penulis dan menyatakan persetujuannya. Nah, ini kan namanya argumentasi. Berarti dia itu karangan, ingat aja, yang meminta persetujuan.
argumen, mengemukakan pendapat. Nih, argumen itu mengemukakan pendapat. Ada narasi. Yang kelima, karangan yang berbentuk cerita yang merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara logis dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Dalam paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Nah, yang kedua, yang narasi ini ada dua, dibagi dua. Ada narasi sugestif, yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang. Jadi ini tuh kayak bohong. Kayak cuma imajinasi dari penulisnya aja. Yang kedua ini ada narasi ekspositoris. Jenis narasi yang berisikan rangkaian pembuatan yang disampaikan secara informatif. Bedanya itu, kalau narasi sugestif ini cuma hasil rekaan, hayalan, dan imajinasi, sedangkan narasi ekspositoris ini berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif. Terus ada persamaan dan perbedaan eksposisi dan argumentasi. Persamaannya ini sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan. Keduanya membutuhkan fakta yang diperkuat dengan data, memerlukan analisis, dan menggali sumber ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Perbedaannya kalian bisa baca aja ya di ini, di posannya Miss Barang. Ini materinya udah di post. Aku langsung ini aja ya, kita langsung latsol. Wait. Guys, kita pakai kuisis ya. Siapin sebentar. Kodenya 127374. Ini aku kasih di chat. Baru 9, guys. Ayo, yuk.
Ayo yang belum join, join yuk. Aku tunggu sampai 16.05 aku mulai ya, biar cepet. Ini soalnya nggak banyak kok, cuma 13 kalau nggak salah deh. Satu menit lagi aku mulai. Yang belum join, join yuk. Biar langsung nanti enak dibahasnya. Aku mulai ya. Ayo Ara langsung join kuisisnya ya, Ra. Guys, jangan buru-buru. Waktunya 30 detik kok per soal. Oh iya, karena minggu kemarin aku lupa nggak ada reward, kan janji aku di Twitter aku ada reward, jadinya sekarang yang juara satu aku kasih reward ya. Ayo semangat, baca, jangan buru-buru. Guys, jangan buru-buru asli.
Udah semua belum ya? Hai, siapa hai? Masih nggak? Oh, udah. Siapa yang masih? Lora. Ayo Lora, semangat. Ayo Yaya. Yang belum siapa ya? Ayo guys. BTW kok Yaya ada di dua ya? Ayo Styles. Semangat. Ayo guys. Ya, Styles. Ayo Styles. Gak usah buru-buru ya guys. Baca yang benar. Ini berarti tinggal Yaya dan Styles ya. Rona, Windy masih nggak? Ayo Yaya dan Styles balap-balapan. Ya, Styles ini mah menangnya udah ketahuan. Styles pemenangnya guys. Udah ya, udah semua kan aku akhiri ya. Hey, Styles boleh DM ke Twitter aku Grow With Me.
Dah. Bakso PBM Wetrisa. Wait, bentar guys. Sebentar ya guys. Sebentar teman-teman. Udah ada belum share screen aku? Ih, kayaknya nggak bisa di ini deh, digedein. Kayak gini nggak apa-apa kali ya? Di kalian nge-lag nggak? Ih, kayaknya nggak bisa di ini deh, digedein. Soalnya nggak bisa di next. Tombolnya nggak kelihatan. Bentar ya, aku stop share dulu deh. Ini nge-lag banget.
Nah, ini nomor 1. Tadi nomor 1, kalian ada soal ini nggak? Jawab apa? Coba di chat dong. Kalian jawab apa tadi yang ini? Kalian tadi yang soal ini jawab apa? Kristina 1. Kalimat 1. Oke, kita langsung lihat pembahasannya. Benar, kalimat 1 yang C. Jadi, Michael Todaro merupakan guru besar ekonomi pada New York University. Ia pernah tinggal dan mengajar di Afrika selama 5 tahun. Selama puluhan tahun, ia mengajar di berbagai negara. Profesor Todoro telah menulis 8 buku dan 40 artikel mengenai pembangunan ekonomi. Kalimat topik pada paragraf tersebut adalah kenapa isinya kalimat 1, karena kalimat topik posisinya di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran. Yang tadi posisi kalimat topik paragraf tersebut di awal kalimat 1. Jadi, pada umumnya nih, kalimat 1 ini bisa menjelaskan kalimat semuanya. Tuh guys. Kita next. Kalian yang ini jawab nomor berapa? Jawab pilihan apa? Di chat aja. Yang tadi stylus, DM ke Twitter aku ya. Jawab A tapi salah. Jawab C, C. Jadi, jawabannya adalah yang C. Benar. Gagasan utama pada soal tersebut dalam kalimat utama. Kalimat utama posisinya di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran. Terlebih dahulu, carilah kalimat utama tersebut. Tentukan gagasan utama. Oke, kita baca. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai, enkulturasi dan sosialisasi. Anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Gagasan utamanya itu isinya pendidikan dikenal orang. Kenapa gagasan utamanya ini? Karena gagasan utama ini bisa menjelaskan kalimat-kalimat lain. Dan gagasan utama ini, seperti yang pada pembahasannya, gagasan utamanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya ini itu berarti yang semua orang pasti mengenal pendidikan. Jadi gagasan utamanya adalah pendidikan dikenal orang. Oke, kita next nomor 3. Salah satu di antaranya adalah akne vulgaris. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menderita penyakit ini. Menurut Syarif, akne vulgaris adalah penyakit peradangan folikel sebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Dalam masyarakat umum, akne vulgaris biasa dikenal dengan sebutan jerawat. Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kalian jawab apa?
Dede. Langsung aku bahas aja ya, guys. Kalimat topik yang tepat yakni Syarif menemukan jenis penyakit kulit, karena kalimat keduanya memberikan contoh jenis penyakit kulit, yaitu salah satu diantaranya adalah akne vulgaris. Dan kalimat ketiga terdapat Syarif, yakni menurut Syarif, akne vulgaris yang mendukung kalimat utama, sehingga paragrafnya jadi padu. Kita lihat lagi. Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kan tadi jawabannya yang D. Syarif menemukan jenis penyakit kulit. Jadi, topiknya ini dia tuh tentang penyakit kulit, jenis penyakit kulit. Salah satunya akne vulgaris atau jerawat. Jadi, topiknya ini permasalahan yang sedang dibahas. Itu. Yang ada dalam wacana atau bacaan gitu, guys. Nah, kita next. Ayo yang mau baca ini siapa, boleh kok. Langsung aja unmute, kalau enggak di chat aku kah mau gitu. Ayo dong aktif, guys. Ayo siapa yang mau baca, baca doang kok. Nanti dibahasnya bareng-bareng. Atau mau aku yang pilih? Fahria boleh baca. Unmute aja. Fahria, ada Fahria gak? Iya, Kak. Boleh baca nomor 4. Pendangkalan ini mengakibatkan daya tampung sungai berkurang. Akibatnya, dengan volume air yang dihasilkan dari tingginya intensitas hujan yang seyogianya belum melampaui daya tampung sungai sudah bisa menjadi banjir. Tambahan lagi, air yang seharusnya masuk ke dalam tanah terlebih dahulu ternyata harus segera menuju sungai karena tanahnya menjadi padat akibat berbagai aktivitas. Kalimat yang tepat sebagai kalimat pertama paragraf di atas adalah Oh ya, di sini ada kata seyogianya. Jadi seyogianya itu artinya kayak sepatutnya gitu. Kalian jawab option apa? Boleh di chat. D. B. Oke, langsung aku bahas saja ya. Jadi yang benar itu yang B. Kalimat pertama yang tepat adalah erosi dan sedimentasi yang besar dapat menyebabkan pendangkalan sungai, karena kalimat keduanya menjelaskan pendangkalan, yakni pendangkalan ini menyebabkan daya tampung sungai kurang sehingga paragraf menjadi padu, kohesi dan koherensi. Jadi, kita balik lagi. Kenapa yang B? Karena dia ini, habis kalimat pertama ini, dia menjelaskan pendangkalan. Kan erosi dan sedimentasi yang besar dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, dibahas lagi nih, pendangkalan ini tuh kalimat penjelas. Pendangkalan ini mengakibatkan daya tampung sungai berkurang. Gitu. Ada yang ngerti? Ada yang nggak ngerti nggak? Nggak paham? Boleh aja di chat. Kalau nggak paham, chat aja ya. Bilang aja aku nggak paham, Kak, gitu. Oke, kita next. Ayo siapa yang mau baca?
Aku, Kak. Boleh. Jalur sepeda sekarang sudah banyak dibangun. Di beberapa tempat tujuan wisata populer seperti Ancol sudah dibangun jalur sepeda. Selain membuatkan jalur sepeda, Ancol juga menyediakan peminjaman sepeda. Beberapa kampus juga menyediakan jalur sepeda. Salah satu kampus yang sudah menyediakan jalur sepeda adalah Universitas Indonesia. Rangkuman yang tepat untuk kutipan di atas adalah Kalian jawab option apa? B. Coba kita bahas. Yang benar adalah yang B. Jadi, rangkuman ini adalah hasil dari merangkum, meringkas teks asli dengan merangkaian gagasan secara sistematis. Gagasan-gagasan dari paragraf tersebut, yaitu jalur sepeda sudah banyak dibangun, tempat wisata, dan universitas. Jadi, rangkuman yang tepat adalah jalur sepeda sudah banyak dibangun, baik di tempat wisata maupun di universitas. Jadi, jawabannya yang D. Kalian paham nggak? Paham, Kak. Rangkuman kan hasil dari merangkum, peringkas teks dengan merangkaikan gagasan secara sistematis. Gagasan-gagasan ini jalur sepeda sudah dibangun, tempat wisata, dan universitas. Coba kita lihat. Jalur sepeda jalur sepeda yang udah dibangun, universitas. Nah, jalur sepeda yang udah dibangun, tempat wisata, dan universitas. Nih, jalur sepeda yang udah dibangun, tempat wisata, dan universitas. Jadi rangkumannya ini, jalur sepeda sudah banyak dibangun, baik di tempat wisata maupun di universitas. Coba kita bahas option yang A. Universitas Indonesia adalah kampus pertama yang membangun jalur sepeda. Berarti ini tuh cuma bahas malah Universitas Indonesianya. Sedangkan ini tuh kayak universitasnya itu contoh dari rangkumannya ini. Yang C. Jalur sepeda mulai dibutuhkan oleh pengendara sepeda yang bertambah banyak. Jalur sepeda sekarang sudah banyak dibangun. Enggak secara umum ya, dia ngerangkumnya tuh enggak secara umum. Dia enggak ada contoh universitasnya. Nah, yang D, jalur sepeda diperlukan di tempat wisata dan universitas. Jalur sepedanya ini udah dibangun apa belum? Masih tanda tanya kan yang D-nya ini? Belum jelas jawabannya. Nah, yang E, Ancol menyediakan jalur sepeda dan tempat peminjaman sepeda. Tapi dia nggak menjelaskan si universitas ini. Dia cuma menjelaskan Ancol doang. Padahal Ancol tuh cuma seperti Ancol. Cuma contoh dari tempat-tempat tujuan wisata yang populer. Jadi dia nggak secara umum. Dan jawabannya benar-benar umum tuh, jalur sepeda sudah banyak dibangun, baik di tempat wisata maupun universitas. Oke, kita next. Nah, yang opini. Opini kalian jawabnya yang mana? Ini sebenarnya gampang tahu opini, sumpah. Kalian jawab apa? Option apa? B. Yang lain apa? Kenapa yang B ini opini? Kok kalian jawab B? Mana? Yang benar tuh yang D. Karena yang B ini kan kalimat 4. Kalimat 4 ini fakta. Kenapa fakta? Dia itu udah ada ininya, datanya. Kalau fakta tuh ada datanya.
kalau opini itu masih kayak angan-angan. Nih, yang kalimat 1. Kita sangat antusias melihat angka pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 2 mencapai 6,2%. Ini udah ada datanya dia. Pada triwulan 2 mencapai 6,2%. Nah, coba kita bahas nomor 2. Namun, begitu melihat kinerja perekonomian negara tetangga, terlihat prestasi kita membanggakan itu bukan apa-apa. Nah, ini kan pandangan si penulisnya itu. Kalau yang ketiga, pada periode yang sama seperti dikutip Kompas, Singapura mencapai angka pertumbuhan 18,8%. Ini juga udah data. Kenapa data? Karena ada 18,8% pertumbuhannya, angka pertumbuhan di Singapura. Nah, yang keempat, sementara itu Thailand 9,1%, Malaysia 8,9%, dan Filipina pada triwulan 1 mampu tumbuh 7,3%. Ini tuh data, udah fakta, udah terjadi karena pada triwulan 1 mampu tumbuh 7,3%. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak teman-teman? Bilang aja kalau nggak paham. Jadi kalau opini itu kayak masih angan-angan, masih belum jelas. Sedangkan fakta itu udah ada datanya. Ini udah ada datanya semua. Ini salah ini ya guys, salah jawabannya. Tapi ini jawabannya nih, terlihat prestasi kita bukan apa-apa. Yang D, maaf ya, ini cuma salah ininya doang. Soalnya aku bikinnya subuh-subuh tadi. Nah, yang prestasi kita yang membanggakan itu bukan apa-apa. Yang kalimat 2 kan, kalimat 2 ada di D, option D. Yang nomor 7, siapa yang mau baca? Ayo siapa yang mau baca, guys? Najwa boleh baca Najwa. Najwa. Ada Najwa gak? Pada tanah-tanah liat, berkapur dan berpasir, tetapi tidak tahan pada tanah yang kadar asamnya terlalu tinggi. Di Indonesia, tanaman aren dapat tumbuh baik dan berproduksi pada daerah-daerah yang tanahnya subur pada ketinggian 500-800 meter. Tanaman aren menghendaki curah hujan yang merata sepanjang tahun minimum sebanyak 1.200 mm per tahun. Daerah-daerah perbukitan yang lembab, di mana di sekelilingnya banyak tumbuh berbagai tanaman-tanaman keras, tanaman aren dapat tumbuh baik dan berproduksi. Kalian jawab option apa? D. C. Ya benar, jawabannya C. Jadi topik adalah pokok pembicaraan atau permasalahan yang dapat diketahui dari kalimat utama, baik secara eksplisit maupun implisit. Topik paragraf tersebut secara implisit, yaitu terdapat pada kalimat utama yang posisinya di awal kalimat, yakni tanaman aren atau enau dapat tumbuh pada tanah-tanah liat, berkapur, dan berpasir, tetapi tidak tahan pada tanah yang berkadar asam terlalu tinggi. Yuk kita lihat lagi.
Nih, ada di kalimat yang pertama topiknya. Kenapa yang ini? Karena yang kalimat lain-lainnya itu dia menjelaskan tentang tanaman aren. Jadi sebagai kalimat penjelas dari tanaman aren atau enau dapat tumbuh pada tanah-tanah liat. Ya kan nanti dijelasin lagi nih. Tanaman aren menghendaki curah hujan yang merata sepanjang tahun. Nah, dia itu tetapi tidak tahan pada tanah yang kadar asam terlalu tinggi. Tuh dia tanah subur pada ketinggian 500 sampai 800 meter, terus ada curah hujannya, daerah-daerah perbukitan yang lembab. Jadi kalimat-kalimat ini tuh sebagai penjelas dari kalimat utamanya, dari topiknya. Coba yang ini yang baca siapa ya? Kristina coba baca. Agar pemecahan masalah menghasilkan output yang ideal, setiap masalah harus dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. Pemecahannya hendaknya mempunyai beberapa alternatif, sehingga apabila satu alternatif tidak dapat diterapkan, alternatif lain dapat diterapkan. Dalam mencari solusi yang paling mendekati kesempurnaan. Topik paragraf di atas adalah Kalian jawab apa? C. Coba kita lihat ya. E. Topik adalah pokok pembicaraan. Nah, tadi kan ini sama nih. Itunya. Pengertiannya. Coba kita lihat ke ininya. Agar pemecahan masalah menghasilkan output yang ideal, setiap masalah harus dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Yang E, karena dalam topik ini tuh dia cara mencari solusinya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Agar pemecahan masalah menghasilkan output, dia harus dikelompokkan. Nah, caranya tuh dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. Terus di akhirnya juga dia bilang kan dalam mencari solusi yang paling mendekati sempurna. Itu juga bisa menjelaskan topik paragraf di atas. Ngerti nggak? Paham nggak? Aku jelasinnya belibet nggak sih, guys? Sumpah. Paham nggak? Takutnya kalian nggak paham, aku ngejelasinnya belibet. Oke, aku next. Tinggal dikit lagi ya, 1, 2, 3, 4 lagi kok. 5 nomor lagi. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo boleh, yuk. Bagi Seto Mulyadi, selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang paling penting sekarang adalah upaya menyiasati pendidikan khusus bagi pekerja anak, tetapi tidak bersifat formal. Karena itu, Depdiknas diharapkan mampu membuka pintu lebar bagi kemungkinan penyamaan kualitas antara anak yang mengikuti pendidikan pada sekolah formal dan pekerja yang mengikuti pendidikan pada sekolah non-formal. Pesan yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah Pesan adalah informasi berupa gagasan yang disampaikan penulis melalui karangannya. Jadi pesan ini informasi yang pengen penulis sampaikan dalam tulisan itu. Nah, di sini tuh Kak Seto tuh bilang pesannya pemerintah agar membuka pendidikan khusus bagi pekerja anak. Bagi Seto Mulyadi selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak,
yang paling penting sekarang adalah upaya menyiasati pendidikan khusus bagi pekerja anak. Nah, pesan Kak Seto tuh, Kak Seto pengennya tuh pemerintah buka pendidikan khusus pekerja anak, tetapi tidak bersifat formal. Karena itu, Diknas diharapkan mampu membuka pintu lebar bagi kemungkinan penyamaan kualitas antara anak yang mengikuti pendidikan pada sekolah formal dan pekerja yang mengikuti pendidikan pada sekolah non-formal. Jadi ini tuh anak-anak yang sekolah di non-formal ini biasanya dia yang kerja. Jadi Kak Seto pengennya tuh pemerintah kayak membuka pendidikan khusus bagi pekerja anak. Kalau yang A, para pekerja memerlukan pendidikan sesuai dengan pekerjaannya. Enggak dong. Masa misalkan si A kerjanya jadi bagian produksi di suatu pabrik. Para pekerja memerlukan pendidikan sesuai dengan pekerjaannya. Enggak dong, masa dia pengen pendidikan sesuai dengan pekerjaannya? Jadi ini kan masih sekolah, bukan untuk kayak terfokus gitu, bukan. Karena ini dia masih sekolah formal dan sekolah non-formal. Yang B, perlu siasat untuk pendidikan khusus anak pekerja. Itu enggak juga. Karena untuk pendidikan khusus anak pekerja. Jadi anak pekerja tuh bukan anak pekerja ya. Ini tuh yang ngomongin pekerja anak, bukan anak pekerja. Kalau anak pekerja itu anak dari yang bekerja, kayak misalnya anak bapak ini gitu. Kalau pekerja anak tuh anaknya yang kerja gitu. Yang C, tidak mungkin menuntut pekerja anak untuk bersekolah. Dalam sini juga, dalam ini, paragraf ini tuh, Kak Seto pengennya pendidikan bagi pekerja anak. Jadi pengennya tuh si pekerja anak tuh berpendidikan gitu loh. Nah, kalau yang D, anak-anak lebih mengutamakan sekolah daripada bekerja. Tapi karena mungkin ya, kan kita nggak tahu kan dia kerja kenapa, mungkin tuntutan ekonomi, kita nggak tahu. Tapi pesannya tuh nggak tentang anak-anak lebih mengutamakan sekolah daripada pekerja, tapi tentang pemerintah. Yang Kak Seto pengen tuh membuka pendidikan khusus pekerja anak gitu. Nah, nomor 10, 3 nomor lagi. Kutipan di atas membicarakan, kalian ini jawab apa? Ayo guys, 3 nomor lagi. Kalian jawab apa? Langsung aku bahas aja ya, biar cepet, karena udah mau jam 5. Topik pada paragraf ini tuh ditemukan pada kalimat utama yang yakni 4 Februari 2004, Mark Zuckerberg, lulusan Harvard dan mantan murid Arsley High School, meluncurkan Facebook. Nah, kita lihat. Nah, yang di sini nih, yang di awal 4 Februari. Jadi, jawabannya ini yang A. Ini udah paham belum? Tentang Facebook kan, ini dia ngomongin tentang Facebook. Oke, aku next. Nah, kalimat yang memuat fakta adalah, kalian jawab apa? Yang fakta nih, kalian jawab apa? Tadi kan opini. C, selfie C. Fakta adalah pernyataan yang sudah pasti benar dan peristiwanya sudah terjadi. Gunakan tanda tanya siapa seperti salah satu janji siapa, Begino, Aquino, dalam kalimat satu adalah fakta.
dan menggantikan siapa? Gloria, Macapagal, Arroyo dalam kalimat 3. Coba kita lihat. Nah, ini tuh kayak tadi pakai kalimat tanya siapa. Ngetesnya tuh pakai kalimat tanya siapa. Salah satu janji siapa? Salah satu janjinya Benigno Aquino. Nah, kalau yang nomor 2, salah satu janjinya siapa yang manjur? Nggak ada kan, nggak jawab. Nah, yang ketiga, menggantikan siapa? Ini tuh kalimatnya menggantikan Gloria Macapagal Arroyo. Dia jadi presiden menggantikan Gloria Macapagal Arroyo. Nah, yang keempat, misalkan diakuinya, coba kita tes, diakui siapa? Nggak ada. Karena kan ini kalimatnya, diakuinya tidak mudah membersihkan Filipina dari praktik korupsi. Nggak ngejawab. Jadi jawabannya yang C. Kok? Nah, nomor 12. Gagasan pokoknya. Coba gagasan pokok kalian jawab apa? C. Kita harus jujur. Jawabannya yang A. Kenapa yang A? Nih. Kita harus bisa mengukur diri. Jadi gagasan pokok ini yang ngomongin kalimat ini, paragraf ini tuh apa? Tentang mengukur diri. Salah satu hal penting dalam manajemen diri adalah keterampilan mengukur diri. Jadi kita harus bisa mengukur diri. Artinya kita harus mampu melihat diri kita dengan jujur. Pada umumnya, tentang ngomongin mengukur diri. Nanti dia ngomongin lagi kan, contoh kesalahan mengukur diri. Apa? Nah, terus ada lagi, oleh karena itu jangan heran jika akhirnya kita menjadi stres. Sebaiknya kita harus terampil mengukur diri. Nah, ini ngomongin tentang mengukur diri. Kita harus bisa mengukur diri. Dan yang terakhir, bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Mereka sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Keluarga-keluarga yang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Dengan tidur lebih awal, uang yang dihabiskan untuk listrik dan pemanas ruangan lebih sedikit. Apabila kegiatan makan lebih cepat diselesaikan, waktu untuk bekerja lebih panjang. Keberhasilan Jepang membangun perekonomian yang kokoh tidak mungkin dicapai tanpa budaya hemat tersebut. Simpulan paragraf tersebut adalah, kalian jawab apa? Yuk terakhir yuk. E. D. E. Yang benar adalah yang D. Simpulan keputusan akhir yang kita ambil secara umum dari pernyataan-pernyataan khusus. Simpulan dapat diketahui pada kalimat utamanya, yakni bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Jadi simpulan yang tepat dari paragraf tersebut adalah bangsa Jepang berbudaya hemat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil tuh bangsa Jepang berbudaya hemat. Nah, bangsa yang sangat hemat. Dia mengeluarkan uangnya buat dia tuh susah buat ngeluarin uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Jadi harus berencana dulu baru dia bisa ngeluarin uang. Udah gitu doang. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tadi yang stylist siapa ya? Ini ya, tolong DM aku buat claim reward-nya.
Guys, sebentar ya, aku mau ini. Mau ada feedback sebentar. Jangan out dulu. Aku jelasinnya susah di ngerti nggak sih guys? Dimengerti. Gimana yang lain? Aku menjelasinnya susah dipahami atau mudah dipahami. Tadi stylus siapa ya stylus?